Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok manajemen keuangan akan mempresentasikan hasil analisis rasio dari data kelaporan keuangan PT Unilever Indonesia yang beranggotakan Latifah Anggraini, NIM 065, Inka Nafa, NIM 085, Deva Salsabila, NIM 090. Berikut adalah penjelasan dari kelompok kami. Setelah kami melihat data laporan keuangan PT Unilever tahun 2018 dan 2019, berikut adalah hasil analisis rasio dari kelompok kami. Yang pertama, rasio likuiditas. Kami menggunakan dua rumus, yaitu rasio lancar dengan rumus aset lancar per liabilitas lancar 8.325.029 per 810.051, hasilnya 10,28. Yang kedua, rasio cepat dengan rumus aset lancar dikurangi persediaan per liabilitas lancar 8.325.029 dikurangi 146.855 per 810,51 dengan hasil 10,9. 2. Solvabilitas. Kami menggunakan dua rumus. Yang pertama, total utang terhadap ekuitas. Rumusnya sama dengan total liabilitas per jumlah ekuitas sama dengan 11.944.837 per 7.578.133. Hasilnya sama dengan 1,57. Sedangkan rumus yang kedua, liabilitas jangka panjang terhadap ekuitas, yaitu rumusnya sama dengan liabilitas jangka panjang per jumlah ekuitas sama dengan 810.051 per 7.578.133. Hasilnya 0,16. Ketiga, profitabilitas. Kami menggunakan dua rumus. Yang pertama, tingkat pengembalian atas aset atau ROA dengan rumus laba bersih setelah pajak per total aset sama dengan 9.109.445 per 19.522.970. Hasilnya sama dengan 0,46. Sedangkan rumus yang kedua, tingkat pengembalian atas ekuitas atau ROE dengan rumus laba bersih setelah pajak per total ekuitas sama dengan 9.109.445 per 7.578.133. Hasilnya sama dengan 1,20. Keempat, aktiva atau aktivitas dengan dua cara. Yang pertama, perputaran kas. Yang kedua, perputaran piutang. Cara pertama, perputaran kas sama dengan penjualan dibagi rata-rata kas sama dengan 41.802.73 rupiah dibagi 123,5 sama dengan 338,478. Cara yang kedua, perputaran piutang sama dengan penjualan dibagi rata-rata piutang sama dengan 41.802.73 rupiah dibagi 96.205,5 sama dengan 434,508. Yang kelima, rasio pasar dengan dua cara. Yang pertama, rasio harga terhadap laba, yaitu harga pasar per lembar saham per laba per saham sama dengan 3.175 per 1.194, hasilnya 2,65. Yang kedua, imbalan hasil laba, yaitu laba per saham per harga pasar per lembar saham sama dengan 1.194 per 3.175, hasilnya 0,37. Selanjutnya tahun 2019. Yang pertama, rasio likuiditas dengan rumus yang pertama, rasio lancar, yaitu aset lancar per liabilitas lancar 8.530.334 per 13.065.308, hasilnya 0,65. Yang kedua, rasio cepat, yaitu aset lancar dikurangi persediaan per liabilitas lancar 8.530.334 dikurangi 2.429.234 per 13.065.308,
dengan hasil 0,46. Dua, solvabilitas dengan rumus yang pertama, total utang terhadap ekuitas. Total liabilitas per jumlah ekuitas sama dengan 15.367.509 per 5.281.862 dengan hasil 2,90. Yang kedua, liabilitas jangka panjang terhadap ekuitas. Liabilitas jangka panjang per jumlah ekuitas sama dengan 2.302.201 per 5.281.862 dengan hasil 0,43. 3. Profitabilitas dengan rumus yang pertama, tingkat pengembalian atas aset atau ROA. Rumusnya laba bersih setelah pajak per total aset sama dengan 7.392.837 per 20.649.371 dengan hasil 0,35. Yang kedua, tingkat pengembalian atas ekuitas atau ROE. Rumusnya laba bersih setelah pajak per total ekuitas sama dengan 7.392.837 per 5.281.862 dengan hasil 1,39. 4. Aktiva atau aktivitas dengan rumus yang pertama, perputaran kas sama dengan penjualan per rata-rata kas sama dengan 42.922.563 per 490.158. Hasilnya sama dengan 87,56. Sedangkan yang kedua, perputaran piutang sama dengan penjualan per rata-rata piutang sama dengan 42.922.563 per 151.108. Hasilnya sama dengan 284,05. 5. Rasio pasar dengan rumus yang pertama, rasio harga terhadap laba. Rumusnya sama dengan harga pasar per lembar saham per laba per saham sama dengan 47.000 per 969, hasilnya sama dengan 48,50. Yang kedua, imbalan hasil laba. Rumusnya sama dengan laba per saham per harga pasar per lembar saham sama dengan 969 per 47.000, hasilnya sama dengan 0,02. Tabel rasio tahun 2018 tahun 2019. Yang pertama, likuiditas lancar. Tahun 2018 10,28, tahun 2019 0,65, selisih 9,63. Likuiditas cepat tahun 2018 10,09, tahun 2019 0,46, selisih 9,63. Yang kedua, solvabilitas total utang terhadap ekuitas tahun 2018 1,58, tahun 2019 2,90, selisih 1,32. Liabilitas jangka panjang terhadap ekuitas tahun 2018 0,11, tahun 2019 0,43, selisih 0,32. Yang ketiga, profitabilitas tingkat pengembalian aset atau ROA tahun 2018 0,46, tahun 2019 0,35, selisih 0,11. Tingkat pengembalian atas ekuitas atau ROE tahun 2018 1,20, tahun 2019 1,39, selisih 0,19. Yang keempat, aktiva atau aktivitas. Perputaran kas tahun 2018 338,478, tahun 2019 87,56, selisih 338,390. Perputaran piutang tahun 2018 434,508, tahun 2019 284,05, selisih 150,458. Yang kelima, pasar harga tetap terhadap laba tahun 2018
2,65. Tahun 2019 48,50. Selisih 45,85. Imbalan hasil laba tahun 2018 0,37. Tahun 2019 0,02. Selisih 0,35. Yang terakhir, kesimpulan. Jadi, dari hasil analisis rasio didapat bahwa tahun 2018